Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan video tutorial yang kemarin, yaitu membuat game Maze kemarin. Pertama kita buka dulu scratch-nya. Kemarin di video pertama kita sudah bikin begini, dia bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri, begini kan. Nah, hanya masih nembus. Jadi hari ini kita akan bikin bagaimana caranya supaya si kucing ini dia tidak akan nembus maze ini. Nah, begini, dia tidak akan nembus ini, gitu ya. Nah, kalau begitu kita mulai. Nah, kemarin kita sudah bikin seperti ini, saya perbesar. Nah, gini. Nah, ketika tombol panah kanan ditekan, kalau kemarin kan ukurannya 10, sekarang saya kecilin. Kita kecilin jadi 5 saja. Biar nanti range-nya, jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, saya mulai untuk tombol panah ke kanan. Ketika kita ke arah kanan, saya pinginnya adalah begini. Ketika kucing ini ditekan ke arah kanan, kita arahkan ke kanan. Kalau si kucing menyentuh mazenya atau menyentuh warna hitam ini, dia tidak bisa lanjut, tidak bisa nembus begini. Nah, caranya bagaimana? Kita tambahkan beberapa variabel. Kalau kemarin kita masuk variabel kejadian, tampilan, sama gerakan, hari ini penambahannya adalah variabel kontrol. Silakan di variabel kontrol ini kita masukkan jika. Kita tambahkan jika apa? Si kucing ini menyentuh maze. Mazenya kita gunakan warna ya. Kalau si kucing menyentuh warna hitam, warna ada di mana? Ada di sensor. Jika si kucing menyentuh warna hitam, nah, membuat warna ini merubah warna, kamu bisa klik di sini, kamu bisa atur-atur seperti ini. Nah, ini warnanya warna hijau. Atau misalnya kita ganti-ganti begini boleh. Tapi supaya pas menyentuh warnanya kayak ini, kamu klik yang bawah ini, yang gambar pensil, kamu klik, kemudian kamu klik. Nah, di sini kamu klik yang warna hitam sampai hitam seperti ini, kamu klik. Nah, artinya dia sudah menyentuh warna hitam. Nah, bila si kucing ini menyentuh warna hitam ini, karena ini yang saya tekan adalah panah ke kanan, maka dia harus mundur. Karena di sini ubah X sebesar 5, kita lawannya ya, kita kasih lawannya. Pergi ke menu gerakan, ubah X-nya sebesar min 5. Jadi kita hanya menambahkan ini saja. Jika dia menyentuh warna hitam, ubah X sebesar min 5. Jika atasnya ini negatif 5, maka di sini positif 5. Kalau kita play, nah dia sudah nggak bisa nembus warna hitam. Kemudian yang panah kiri sekarang. Yang panah kiri dengan cara yang sama, kita masuk di kontrol kejadian. Jika sensor menyentuh warnanya kita ganti hitam. Nah, ini menyentuh warna hitam, maka kejadian ubah X. Kalau ke kanan ke kiri yang berubah adalah X-nya. Nah, karena atasnya ini min 5, maka X-nya di sini adalah positif 5, lawannya ya. Ketika kita play, kalau kita jalankan, loh, ke bawahnya masih nembus, ke atasnya masih nembus, tetapi ke kanan tidak bisa nembus, ke kiri tidak bisa nembus. Dengan cara yang sama sekarang kita atur untuk yang tombol panah atas. Nah, tombol panah atas masuk ke kontrol jika. Kemudian sensor menyentuh warnanya kita ganti hitam. Nah, begini. Jika sudah menyentuh warna hitam, karena ini ke atas ke bawah, maka yang kita rubah adalah Y-nya. Kita pergi ke gerakan, atur Y. Nah, ini ubah Y ya, bukan atur Y. Ubah Y sebesar
lawannya yang di atas berarti negatif 5. Kemudian untuk yang panah bawah dengan cara yang sama kita tambahkan yaitu positif 5. Gitu ya. Sehingga kalau kita jalankan dia nembus tidak bisa, ke atas tidak bisa, ke bawah tidak bisa. Nah ini sudah pas. Nah ini sudah seperti ini ya. Nah, kalau ini mazernya yang terlalu kucingnya masih terlalu besar, kucingnya bisa dikecilin lagi. Kemarin kan kita rubah 20% misal jadi 18%, biar agak kecil sedikit. Nah begini. Nah saya tampilkan dalam mode besar ya. Nah anak-anak bisa kelihatan begini. Nah, dia tidak bisa kan? Nah begini. Nah oke. Jika sudah, sekarang saya tambahkan, kita tambahkan ibaratnya nanti tantangannya, yaitu di mana tantangannya, kalau kita hanya melewati maze jalur ini saja kan cepet nih ya. Nah kita tambahin sedikit, yaitu bagian finishnya dulu. Saya mau bikin area finish di sebelah sini. Jadi si kucing ini akan selesai kalau dia menyelesaikannya yaitu di bagian finish. Maka kita tambah karena di sini kita pakai bendera saja. Jadi silakan diklik ini gambar ini, ke pilih sprite. Silakan untuk finish kita pakai gambar bendera hijau. Kita ketik saja flag. Nah ini ya, green flag ini ya. Nah kita tambahkan bendera hijau. Bendera finishnya di mana? Di sini. Jadi dia akan finish kalau dia sudah di sini. Ya. Kalau bendera hijau ini hilang berarti dia selesai. Nah di bendera hijau ini kita tambahkan apa? Ini kita tambahkan kejadian dulu, kalau bendera hijaunya diklik, kalau bendera yang atas ini, tombol mulai ini diklik, maka bendera hijau ini letaknya di sebelah sini, ukurannya ya segini, kalau mau diperbesar boleh, berarti letaknya di mana? Kita pergi ke gerakan, kita atur. Nah kita bulatkan saja jadi 200 sama negatif 140. Misalnya begini, ini bebas ukurannya terserah ya, letaknya di mana terserah. Yang penting dia berada di area pojok sini. Nah ukurannya kalau misal mau digedein dikit juga boleh, tetap juga boleh. Kalau mau digedein misalnya jadi ukuran 110. Kita play. Keliru. Tampilan, atur ukuran ke 110 misalnya. Nah ini misalnya begini boleh. Boleh juga tetap tanpa ini juga boleh gitu ya. Nah kalau bendera ini sudah, kemudian di bagian bendera hijau ini sudah kita cukup tambahkan ini saja gitu ya. Nah di sini saya akan nambahkan tantangannya yang sederhana saja. Kita masukkan misalnya, saya contohkan di sini buah saja, makanan. Saya ambil contoh bebas ini ya. Oke, buah ini aja, apel. Nah perhatikan pada apel, karena apel ini pinggirnya adalah warna hitam, maka nanti kan warnanya sama dengan warnanya maze. Jadi ini harus dirubah dulu yang warna hitamnya. Jadi saya ganti gambar lain biar kalian tidak bingung. Saya kasih gambar bola ini aja. Nah
Jadi tantangannya adalah bola. Bolanya bagaimana? Kita akan tambahkan beberapa bola, ada beberapa letak nanti satu misalnya di ujung sebelah sini, atau yang kedua di sini, di tengah sini, sama di ujung sini misalnya. Ada berapa tempat gitu. Kita pergi ke menu kejadian dulu, yaitu ketika bendera hijau ini diklik, gini ya, kita akan bikin cloning. Nah, kalau bendera ini diklik, yang pertama saya pinginnya letaknya bola itu ada di sini. Nah, ini koordinatnya berapa? Kita kecilin dulu bolanya, biar pas nanti naruhnya. Atur tampilan, atur ukuran ke misalnya 50%. Oke, boleh ya. Nah, 50% bolanya di sini kan. Caranya bagaimana? Caranya adalah pergi ke menu gerakan, kita sekali klik saja dengan bikin beberapa, tidak perlu pakai ulangi, tidak perlu pakai perintah yang lain, kita buatkan secara manual saja dulu. Nah, yang pertama kamu taruh di sini, kemudian pergi ke X kejadian, gerakan ya, digerakkan pergi ke X. Nah di sini, ini ada min 151 sama 86. Kita bulatkan ya, min 150 sama 85. Nah gitu aja biar mudah diingat. Kalau kita play, nah begini ya. Kemudian dari sini kita buat cloning. Kita create clone. Buat cloning. Buat cloning itu ada di menu kontrol. Nah, di menu kontrol yang bawah sendiri ada buat clone dari diriku. Nah, begini. Jadi, ketika ini diklik, tujuannya apa? Kalau misal bendera ini saya klik begini. Loh, bolanya ada 2. Saya klik lagi. Nah, bolanya ada 2 jadinya. Nah, itu tujuan dari cloning. Bolanya kita mau bikin berapa? 1 di sini. Yang kedua, misalnya yang kedua itu ada letaknya di sebelah sini. Jadi kita geser-geser dulu. Atau saya geser dulu, misalnya tantangan yang kedua bolanya di sebelah sini. Nah, di sebelah sini berarti gerakan, ini X-nya berubah, dia akan ikut berubah ya. Nah, kita pergi ke sini, 153, Y-nya 90, berarti min 90 untuk Y-nya, kita bulatkan aja, ini jadi min 150. Misalnya begini. Nah, jadi kita punya 2 bola, padahal aslinya bolanya hanya 1. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah, kemudian kita lagi buat clone lagi ke menu kontrol. Di situ ada buat clone diriku. Nah, gini. Saya bikin 3 saja sebagai contoh bolanya. Berarti kalau 3 berarti di sini nanti ada 3 ya. Ada 3, kemudian yang satunya lagi saya taruh di sebelah sini. Sebelah sini aja. Gini ya. Nah, berarti pergi ke gerakan lagi. Pergi ke-nya kita atur. Jadi kita geser dulu baru pergi ke. Karena apa? Nanti X-nya ini akan ngikutin. Kita tinggal ngerubah saja. Minus 15 sama 40. Nah, misal begini. Kalau kita play kan begini. Saya ganti 45 deh. Nah, begini ya. Kemudian kita buat clone lagi. Nah, begini. Sudah, kalau sudah kita play. Nah, kita play yang ini kan ada 2. Nah, aslinya kita tutup, kita sembunyikan, pergi ke menu tampilan. Di menu tampilan ini kita pilih sembunyikan. Nah, jadi kalau saya play,
Nah, gini, ini isinya satu. Karena yang satu tadi yang aslinya kita sembunyikan. Kita play lagi. Nah, kok hilang? Bagaimana? Nah, sekarang kita tambahkan sekarang. Tambahannya adalah, kita sembunyikannya nanti dulu. Nah, tambahannya sekarang kalau dia sebagai klon apa yang terjadi? Kita tambahkan fungsinya bola-bola tadi seperti apa, kita masuk ke kejadian, di kontrol bagian bawah. Ketika aku mulai sebagai cloning tadi itu fungsinya apa? Dia tampilkan, dia harus ditampilkan, ada di tampilan berarti tampilkan. Nah ini tampilkan, supaya apa? Nah supaya dia muncul. Nah ini supaya muncul, kemudian kita kasih satu tambahan, yaitu kalau bola ini disentuh oleh kucing dia akan hilang. Maka di sini kita tambahkan kejadian jika ke menu kontrol ya, jika kemudian sensor menyentuh. Nah ini kalau menyentuh kucing itu apa? Sprite 1. Berarti kalau menyentuh kucing maka hapus cloning. Delete clone. Delete clone ada di mana? Di menu kontrol yang bawah. Hapus clone-nya dihapus. Jadi jadinya begini. Kalau saya play misalnya begini. Saya perbesar, misalnya saya geser ke sini biar cepat. Nah, nanti kalau bolanya ini disentuh oleh si kucing, nah bola itu harusnya menghilang. Kenapa ini tidak menghilang? Perhatikan suatu program. Program itu akan berjalan ketika ini diklik, ketika dia sebagai clone, ini hanya dalam sekali perintah. Setiap saya neken keyboard ini satu tekanan, itu adalah satu perintah yang berlaku untuk semua perintah yang ada di spread. Maka ini harus kita tambahkan supaya ini terus menerus ngecek. Jika disentuh oleh kucing dia hilang, maka kita harus tambahkan di sini. Kita tambahkan selamanya. Ini gini. Sehingga kalau kita play, nah begini, nah dia akan hilang. Kalau kesentuh kucing dia akan hilang. Nah begini. Nah dia akan hilang kalau kesentuh kucing. Kenapa yang ini jadi hilang? Karena proses ngeceknya ini tadi, ini seterusnya kita cek. Setiap kali saya neken perintah dia akan ngecek program ini. Setiap kali perintah dia akan ngecek ini. Maka itu fungsi selamanya. Jadi kalau tidak ada selamanya dia hanya akan ngecek ya pada tekanan pertama, pada perintah pertama itu yang akan dicek. Perintah kedua dia sudah tidak jalan. Nah itu fungsi sebuah program. Kalau kita play lagi ya dia muncul lagi. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kemudian kita tambahkan, kita anggap bahwa ini satu bola ini ada skornya. Sehingga kita perlu dong menambahkan, yaitu kita tambahkan skor, kita pergi ke menu variabel. Nah, di menu variabel kita buat variabel. Nah, kita buat variabel. Variabelnya apa? Variabelnya adalah skor misalnya, atau nilai. Boleh nilai, boleh skor. Skor aja ya. Nah, variabelnya adalah skor, kita oke. Nah, kita tambahkan. Kalau bola ini disentuh oleh si kucing, ya maka skornya nambah dong. Nambah berapa? Nambah 10 misalnya. Maka di skor ini, di variabel ini, kita tambahkan, kita letakkan di atasnya hapus clone.
Nah, begini ya. Kita tambahkan 10. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau misalnya si bola ini disentuh oleh si kucing, nah, maka ini skornya harus nambah. Oh, saya salah. Sebentar. Nah, ini bukan atur skor, tapi ubah skor, sorry. Bukan atur tapi diubah. Nah, nama variabelnya yang mana? Yaitu variabel skor. Nah, gini. Kita tambah sebanyak 10. Sehingga kalau saya play, saya jalankan, misal kucingnya di sini, dia mau menyentuh bola. Nah, skor ini akan berubah menjadi 10. Gitu ya. Nah, loh, ketika saya play lagi, kenapa skor ini enggak hilang? Maka kita bisa pergi ke bola atau ke kucing, boleh, sama saja, tapi satu aja. Karena ini bola, maka kita letakkan di bola, di bawahnya sembunyikan, kita tambahkan atur. Ini my variable diganti dengan atur skor ke 0. Sehingga kalau saya play gini, nah skornya kembali 0. Misal saya habis main dapat skor banyak, kita mau main lagi, kita play, skornya akan kembali ke 0. Gitu ya. Nah, kemudian sampai sini silakan dicoba dipraktekkan dulu. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau saya sudah mencapai finish? Misalnya skor saya sudah saya play, ini sudah kita habisin semua. Nah, begini. Kita sudah makan semua misalnya. Oh, sorry. Nah, kita jalankan misalnya ya. Nah, kalau misalnya ini kita sudah selesai, kita maunya apa? Pada saat bola-bola ini sudah kemakan habis, bola-bola ini sudah hilang semua, bendera hijau ini akan muncul. Caranya adalah kita pergi ke bendera ini. Nah, sekarang kita kasih satu aturan. Aturannya apa? Misalnya bendera ini akan muncul sebagai lambang selesai kita bermain. Bendera ini akan muncul jika semua bola ini sudah termakan. Karena di sini contohnya ada 3 bola. Ini bola 1, bola 2, bola 3. Contohnya ada 3 bola, maka skornya pasti berapa tadi? Kalau 10 satu bolanya. Berarti jumlah keseluruhan ada 30. Maka kita tambahkan jika kemudian kita ke operator, karena kita bikin sama ya, sama dengan berapa tadi? Kebetulan jumlah bola cuma 3, berarti 30. Nah, apa yang sama dengan 30? Kita pergi ke variabel, yaitu skornya. Jadi kalau skornya ini sudah sama dengan 30, maka bendera hijau ini akan muncul, tampil ya. Maka bendera hijau ini akan tampil. Berarti bagaimana kita bisa kasih di sini tampilkan, mana tampilkan? Nah, di sini kita tampilkan. Jadi kalau saya play, loh, saya belum sampai 30 kok sudah tampil. Nah, berarti kita perlu sembunyikan, taruh di atas. Sehingga kalau saya play begini, benderanya akan hilang. Bendera itu akan muncul kalau misalnya skor saya sudah sampai 30. Nah, misalnya begini. Nah, skornya 30, ini kok belum muncul, berarti ada yang kurang. Yang kurang apa? Seperti tadi, perintah ini harus berjalan selalu, berjalan terus menerus. Maka perintahnya berjalan kita tambahin di kontrol, yaitu selamanya. Ketika kita play, kita taruh sini misalnya, ya,
Sudah kemakan, dapat poin 10, 20. Sorry, salah, geser. Begini, 1, 2. Nah, misal ini bola terakhir, ketika kita makan bola ini, maka bendera akan muncul. Kalau bendera sudah muncul, kita tinggal menyelesaikannya saja. Nah, kita taruh sini, kita taruh sini. Nah, begini. Artinya apa? Kalau sudah sampai sini, berarti selesai. Nah, selesai misalnya kita tambahkan. Kita stop dulu. Karena ini selamanya, boleh saya tambahkan, misalnya di sini. Oke, di sini aja saya kasih musik misalnya. Musiknya apa? Misalnya musiknya ini seadanya. Nah, misal saya langsung kita mainkan ini misalnya. Musik. Kita lihat suara. Nah, ini kita ganti. Kalau mau nambah suara di sini, ya di sini ada plus. Saya ganti suara tepuk tangan misalnya ya. Clap. Suara tepuk tangan. Oh, ini bukan. Suara kita coba. Singer, senis, not, yes, script. Ya, tambahkan suara ini ya, Gulcir ini misalnya. Nah, nanti bisa cari sendiri suaranya anak-anak. Nah, jadi kalau misal ini sudah kesentuh, nah, kita mainkan suara ini, kita play misalnya. Nah, atau misalnya ini supaya ini enggak ada di selamanya, kita bisa pakai kirim pesan atau apa gitu ya. Nah, kita play, kita jalankan. Ini cara cepatnya, kita geser pakai mouse. Nah, begini. Nah, ini kan suaranya muncul dulu. Nah, padahal suara ini harusnya munculnya adalah ketika si kucing menyentuh bendera. Berarti, sorry, bukan di sini, letaknya tidak di sini. Letaknya nanti kita cari tempat lain, yaitu ketika di kucing. Oke, 28 menit. Oke, karena saya rasa cukup dulu, ini aja dulu ya. Nah, suara-suara tadi sebenarnya kita bisa letakkan ketika kita menyentuh bendera finish, selesai, benderanya hilang, baru kita kirim pesan, tampilkan suara. Nah, itu bisa. Nah, untuk saat ini aja dulu. Nanti kalau cukup untuk saya tambahkan waktu lagi, berarti saya tambahkan, tapi kalau tidak, sepertinya untuk ujian praktek cukup sampai sini, karena nanti ujian prakteknya juga terbatas pada waktu yang tidak lama. Saya rasa itu untuk jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.